الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha qailiha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Khataman nabi wa khatamar rasul wa imamil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun inni usikum bi nafsi
bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Kalau sudah bercerita tentang nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha kata Allah, maka kau tak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Inti dari khutbah adalah marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtisari awamirillah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Itu yang disebutkan di dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Dia berkuasa selama 400 tahun namanya. Penguasa tunggal dari mulai ujung belahan timur dunia sampai ke barat, tunduk patuh dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyeru kepada tauhid, menghadap raja yang gagah, raja segala raja. Apa kata Nabi itu? Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawabnya? Dengan sombong dan angkuh ia mengatakan, Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Rabbun ghairi, adakah yang lebih berkuasa di atas dunia ini selain aku? 400 tahun membuat ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Sampai-sampai keluar dari mulutnya, Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah. Allah tidak malu menciptakan ba'udah, nyamuk. Innallaha la yastahi ayat 5 masalam ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan nyamuk. Wa ma fauqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu pun masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke batang hidungnya, sampai ke dalam otaknya. Dan nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya. Lalu kemudian ia mengambil martil, memukul-mukul kepalanya. Sampai-sampai orang-orang di sekelilingnya, ia sangka ia gila. Sampai dia habis usaha, makin sakit, tak dapat dirasakan.
tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan bagaimana rasa sakitnya. Dan pada akhirnya dia pun mati. Dicatat dalam sejarah, dia bernama Namrud. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang besar. Dia tidak mati karena sesuatu yang hebat. Dia tidak mati ditimpa, diserang oleh tentara yang hebat. Tapi dia mati oleh makhluk yang lemah, yang kita pun dapat membunuhnya dengan satu kali tepukan. Berpuluh nyawa nyamuk akan mati. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang yang merasa dirinya adalah Tuhan. Jawabannya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah. Dunia ini diisi dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Selesaikah dunia ini dengan matinya Namrud? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namrud, yang lebih kejam daripada Namrud. Apa yang ia lakukan? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup dan anak perempuan dibiarkan karena tidak melawan. Anak laki-laki yang ia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota kekuasaannya. Anak perempuan dibiarkan melahirkan. Sampai pada akhirnya ketika ia berkata dengan lantang kalimat berbeda dengan Namrud, tapi makna yang sama. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan, aku yang lebih tinggi. Ternyata kekuasaan bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik. Bagaimana cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran, ketika ia tenggelam di Laut Merah, masuk air itu ke dalam tenggorokannya dan masuk ke lehernya, terus ke dalam dan masuk ke paru-parunya. Sebodoh-bodoh anak kecil, selemah-lemah anak kecil, tidak akan ada air masuk ke dalam paru-paru. Anak kecil yang baru belajar minum, kalau sampai air masuk ke paru-paru, dia akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbeda. Ada saluran napas dan ada saluran minum. Seorang raja di atas raja, segala bukti-bukti kekuasaannya sampai pada hari ini menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia, yakni piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Tapi ternyata air yang dulu menyelamatkan Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin bercerita kepada manusia bahawa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang angkuh dan sombong. Berakhir episode Fir'aun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesaikah dunia ini? Tidak. Muncul lagi mereka-mereka yang sombong. Macam-macam sejarah mencatat. Datang lagi pria perkasa dengan tentara-tentara bergajahnya bernama Abraha. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Mekah harus dialihkan. Jauh di Yaman dipindahkan, berseberangan dengan Laut Merah, menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Maka dia bawa pasukan bala tentaranya. Sampai-sampai pasukan bergajah tidak ingin bergerak. Gajah malu Allah, tahu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya gajah itu berdiri, dibaksa oleh pawang-pawangnya. Sampai pada akhirnya datang Abdul Muttalib membawa pintu Ka'bah, membawa kunci Ka'bah. Ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa dan ia katakan,
Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Apa yang terjadi? Fa'arsalna tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil. Bihijaratin min sijil. Yang dibawanya dengan batu-batu yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi? Mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Hari berganti, musim berubah. Isi dunia ini hanya itu-itu saja. Namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluk-makhluk itu saja. Dia pernah bernama Namrud, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abraha. Selesaikah dunia ini? Belum. Dunia terus berlanjut. Ketika penguasa-penguasa dunia pada hari ini di zaman modern dengan kecanggihan teknologinya, ia berkata, kami bisa menangkal gempa. Gempa sebagaimana apapun kuatnya bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur berkeping. Datang lagi suatu penguasa berkata pada hari ini, penguasa modern, kami yang paling banyak jumlahnya pada hari ini di atas dunia ini, kami yang paling berkuasa di atas dunia ini. Mana itu Tuhan? Mereka tidak mengenal Tuhan karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka adalah agama adalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk oleh agama. Karena bagi mereka agama ini hanya mainan saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, yang menjalankan agama, ia akan tenang. Agama bertentangan dengan komunis, agama bertentangan dengan ateis. Ateis A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Mana itu Tuhan, kata mereka. Tidaklah kita menyadari, tidaklah kita mendengar ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun yang keluar dari mulut mereka, sama yang dikatakan Abraha yang keluar dari mulut mereka, sama yang dikatakan Namrud. Mana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan bakteri-bakteri kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan virus-virus kecil yang bernama Corona. Kuasa itu pun hancur berkeping. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun, inni usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.